Ya. Pada akhir fase D, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual peserta didik dengan menggunakan konsep-konsep dan keterampilan matematika yang dipelajari pada fase ini. Mereka mampu mengoperasikan secara efisien bilangan bulat, bilangan rasional irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat, akar bilangan dalam notasi ilmiah, melakukan pemfaktoran bilangan prima menggunakan faktor skala, proporsi, dan laju perubahan. Mereka dapat menyajikan dan seterusnya. Tiga. Ya, gitu aja ya, Bu. Bilangan coba. Bilangan, elemen bilangan aja. Bilangan di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. Mereka dapat menerapkan operasi aritmatika pada bilangan real dan memberikan estimasi atau perkiraan dalam menyelesaikan masalah, termasuk berkaitan dengan literasi finansial. Peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio seperti skala, proporsi, dan laju perubahan dalam menyelesaikan masalah. Ya, itu materinya terkait apa, Bu? Bilangan, Pak. Bilangan. Ya? Bilangan bulat. Ada juga. Ya, bilangan. Ya. Jadi sesuai ya, Bu ya? Nggih, sesuai. Baik ya. Sudah bisa duduk, Bu? Ya. Dibantu lagi untuk mengoperasionalkan komunitas belajar. Bu Dita? Ya. Ya, biar gurunya yang terbiasa. Baik ya, jadi sudah lengkap ya, Bu ya. Ya, duduk, Bu. Kita cari referensi buku-bukunya sekarang. Tadi sampel-sampel ya, kita buku paketnya sekarang. Kan tadi prakteknya ya, Bu ya. Ya, praktek. Baik aja. Ya, baik. Masih di perangkat ajar. Ya. Buku. Ngajar apa, Bu? Ya, coba dicari, Bu. Ya. Cari perangkat ajar. Ya. Coba kita lihat dari atas. Ya, klik satu saja contoh. Unduh buku ajar. Ya. Jadi di sini sudah ada buku paket. Ajar untuk guru, bahan untuk guru, buku paket. Hah? Ada, pakai apa, Pak? Sini pakai apa buku paketnya? Erlangga? Erlangga apa? Oh gitu ya. Jadi nanti bisa dikombinasikan ya, Bu ya. Tetap pakai itu yang sudah dibagikan ke anak. Ini untuk referensi tambahan. Di sini sebenarnya sudah lengkap sih. Fungsinya dibuat pembelajaran berbasis digital ini di sini ada semua sebenarnya, nggak usah buku kertas. Sekarang kan menggunakan transformasi digital, pembelajarannya berbasis ICT atau IT. Maka siswa cukup dengan klik bisa menggunakan e-books. Di Rasum itu tugasnya guru ya, membuat desain aplikasi sederhana sehingga nanti muncul e-book kecil ya, buku paket. Anak nanti tinggal tugas tim IT ini, tim klik begitu, yang mana nanti bisa untuk anak jadi referensi sebagai pengganti buku kertas. Tapi kan lumayan ya, Pak ya. Buku kertas kan ini ya, lumayan kan itu. LKS kan lumayan juga ya. Tetapi sebenarnya sudah ada di sini. Bukunya lengkap, berapa halaman tuh, Bu? Satu bukunya. Ya kan? Sampai lengkap kan itu, mulai dari kegiatan inti, semua lengkap. Berapa buku itu, Bu, jumlahnya yang ada di situ? Kita back dulu. Ini satu buku ya, sudah lengkap, detail. Ya, ini. Jadi ada berbagai buku IPS kelas 7. Ya, ini terus 1, 2, 3, 4, berapa, Bu, dihitung? Ya ada. Ya kan? Lengkap. Banyak kan? Iya, per tema, lengkap. Makanya ini kalau kita bedah satu persatu bukunya, buku paket ya. Buku paket ini dari Kemendikbudristek. Ini justru aslinya yang resmi ini. Yang resmi ini ya, buku paketnya ini yang resmi. Cuman kalau sudah terlanjur beli buku boleh nggak? Boleh, sangat boleh, karena di bosnya juga boleh untuk pengadaan buku, untuk penunjang.
Tapi sumber belajar anak kan tidak hanya dari buku yang jangan begini. Jangan sampai anak terpancang pada buku teks. Terpancang loh nggih. Sebagai sumber belajar boleh. Makanya saya kadang begini, masing-masing madrasah itu kan buku pegangan anak ini beda-beda ternyata. Gitu Pak. Nah, jangan sampai nanti anak terpacu pada teks tapi tidak ke konteksnya. Jadi bocah itu belajar ya monoton, kok buku paket itu. Namanya terpacu terpancang pada teksnya, bukan ke konteksnya. Ini sebagai bahan utama nanti bisa ditunjang dengan referensi lain, maka bisalah kalau anak bicara tentang karya ilmiah misalnya bahasa Indonesia, nanti bisa mengambil contoh-contoh tidak hanya buku tapi jurnal. Ya kan? Jurnal ilmiah. Dari mana itu? Iya kan di website ada kan jurnal. Jadi referensi bahan ajar tidak terpancang pada LKS. Jangan sampai anak itu paradigmanya terpancang dengan sket LKS. Ini harus mulai dikurangi ya. Jangan sampai nanti melulu yang fokusnya anak itu ya taunya pelajaran kita di LKS itu tanpa ada inovasi. Ya anak berkembang. Ya itu. Sehingga tugas guru apa melatih, berlatih juga belajar selalu untuk membuat soal-soal literasi dan numerasi. Ada contoh buat soal Bu? Punya flash disk? Soal literasi IPS? Belum buat. Yang sudah buat soal kemarin di sini ada Pak penulis soal? Naskah soal tes? Belum. Oh gitu. Enggak yang ini kan harus mulai soalnya dilihat, mau saya lihat soalnya ini benar-benar sudah literasi apa? Rukun iman adalah rukun iman ada apa itu iman? Iman adalah iman apa Bu? Oh enggak tahu orang iman apa Pak? Oh, Pak Yai sih saya jawab ya. Mahwal iman tasdiqul qalbi wa iqraru bil lisan ya wa afalu bil arkan. Ya gitu dong jawabnya. Iman percaya. Iya, membenarkan hati, diucapkan dalam lisan dan dikerjakan dalam bentuk perbuatan. Kalau anak memberi pengertian begitu ya, kalau turos. Jadi jangan membuat soal iman adalah titik-titik. Itu namanya bukan soal literasi. Itu soal kita dulu. Ya kan? Nah itu. Jadi penting ini ya. Jadi penting kita pembiasaan guru berliterasi. Maka ketika ada KSM, OSN, asesmen nasional, survei lingkungan belajar, gurunya sendiri kan, alhamdulillah ini kan nilainya bagus ya Bu ya, Sulinjarnya. Kira-kira soalnya dibaca apa enggak kemarin? Sulinjar. Oh ya, berkelompok apa sendiri-sendiri? Di rumah apa di sekolahan? Ya, untuk besok jangan sampai dikerjakan sendiri-sendiri. Ya tadi ada yang nanya caranya bagaimana supaya raportnya bagus. Itu program penting. Itu rapor pendidikan. Kemarin ada yang disambi masak Pak. Di rumah ya. Sinyalnya hilang nggak jadi ngerjakan. Waktunya habis. Itu penting karena potret hasil rapor pendidikan yang menentukan jenengan di penjaminan mutunya di sispenannya ya, hasil rapor pendidikan itu. Repot loh Pak kalau kita turun terus. Di visit kemarin itu ada 38, ini pemanasan. Visitasi 38 tahap 4, ini pemanasan ada 3, biasanya itu hanya 2, 3, 9 paling banyak. Ini langsung 38 Pak. Bayangkan kalau 2004 ada targetnya kan 150 di visit. Kalau kita nggak dapat PO, repot itu 130 dari 650 diambil 150 madrasah divisitasi. Pengawasnya terbatas. Pengawas MI itu hanya 9, 2 asesor, yang 1 nembe gerah, tinggal 6. Kalau 150 divisit terus pembagian waktunya gimana? Ayo. MTS 136. Kemarin yang divisit MTS tahap 4 ada 4 PO 1. Ya itu. Jadi ini sangat penting rapat pendidikan karena apa? Menentukan ditinjau ulang akreditasinya atau tidak. Kami berharap itu
otomasi Bu ya, tidak divisit 5 tahun perpanjangan. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Banyak, ya kan Bu? Kemarin yang swasta Pak, saya contohkan, kalau negeri kan ada. Negeri itu ada yang 98 di PO 5 tahun. Ada yang negeri langsung divisit, ya. Swasta sekarang. Swasta ada yang nilainya B 86, maaf Pak. Kemarin dapat otomasi langsung 92. Langsung A. Ada yang 98 kan banyak Pak. Swasta ini kalau membandingkan negeri kan nanti wah negeri yo pantas gitu ya. Swasta 98 perpanjangan otomasi 6 tahun. Enggak hanya 5 tahun, setahun terus 5 tahun. Itu 98. Ya ada yang kemarin baru 3 tahun divisitasi lagi. Baru 3 tahun visitasi divisitasi lagi kemarin. Wah sobek men itu ya. Maka supaya MTS ini konsisten Pak ya, kan enak toh Pak, nanti 5 tahun lagi, ketambah 5 tahun lagi. Maka tadi rapor pendidikannya, survei lingkungan belajarnya yang biasa dikerjakan sakobre di rumah atau di sekolah ya, di Sambi, bisa dijadwalkan Pak. Tidak harus semua guru ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing soal ya. Nanti mengerjakannya bersama, jadi selakan waktu. Itu ya Pak ya. Jadi tidak selama ini kan masih ada mindset begini. Alah gue boleh HNBK survei lingkungan belajar kan masih ada mindset itu. Nanti kalau sudah jadi tolak ukur begini masalahnya, MR itu sebenarnya kan apa? Dan patokannya rapor pendidikan kok jenengan rendah, mau minta nilai B A lagi itu susah. Otomatis standarnya rapor pendidikannya jenengan. Nah ini ya, jadi itu Bu. Jadi ini berbagi aja Pak, berbagi pengalaman supaya kedepannya hasilnya meningkat lagi. Jangan sampai tadi yang bagus 2023 turun ya Pak. Itu kan nggak tahu kemarin, mungkin masih dikerjakan sendiri-sendiri kan solinjarnya. Ya itu. Tadi saya lihat 2021-22 literasi numerasi survei karakter meningkat. Peringkatnya menengah atas rata-rata ya. Ya itu. Ini modul projectnya sudah ada Bu. Kita cari yang IPS modul projectnya. Ini salah satu pilih misalnya yang terkait dengan pelajar pelopor Pancasila ya, project IPS-nya. Ya, suara demokrasi. Ini lagi rame-ramenya suara demokrasi. Sudah? Pemilihan OSIM. Ya, suara demokrasi. Ini dilatih berdemokrasi. Sebentar lagi kita berkontestasi di bidang pemilihan presiden. Silakan pilih sesuai dengan keinginan dan naluri masing-masing. Amin. Soalnya ini mesti di ruangan ini punya fans sendiri-sendiri ya. Ya amin ya. Itu ya. Jadi anak dilatih berdemokrasi lewat kegiatan pemilihan OSIM. Ya. Itu penting karena di sini sudah ada juga Bu. Sesuai kan Bu berarti? Sesuai ya modul projectnya. Ya itu dilakukan. Divideokan Bu. Difoto nggak kemarin? Difoto dan divideokan. Ya ini contohnya bentuk demokrasi. Ya di pelajaran IPS. Itu projectnya Bu. Contohnya project. Ya kita klik modul project satu aja. Ya suara demokrasi. Ya ini projectnya dari sekolah lain. Dibuat literasi seperti ini Bu nanti Bu. Bisa kan? Bisa. Ya nanti bisa berupa video ya dibuat diperlink. Ya kalau ICT itu nanti gampang. Jadi kan misal ini bentuknya apa? Pemilihan OSIM. Nanti ditaruh sini hiperlinknya ya Bu. Bisa semua atau buat hiperlink? Bisa? Bisa Bu? Iya makanya ini contohnya. Bisa? Ini contohnya ya. Ini dibuat diklik aja Bu hiperlink ini seperti ini. Nah, langsung ada videonya. Pemilu di Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa memiliki presiden? Wah, ini yang lama ya. Yang baru silakan pilih ya. Pemilu. Indonesia adalah pemilu sebagai praktik demokrasi. Indonesia sendiri adalah negara demokrasi
Oh, nggih, nggih. dunia. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sistem pemilu ada dua macam, yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Pada sistem distrik, satu daerah pemilihan hanya memilih satu wakil. Calon yang mendapatkan suara paling banyak dianggap sebagai pemenang. Di Indonesia, pemilihan DPD mengikuti sistem distrik tetapi berwakil banyak, yaitu dipilih 4 wakil DPD di setiap provinsi. Pada sistem proporsional, tiap partai politik mendapatkan kursi sesuai dengan jumlah suara yang didapat. Sistem proporsional inilah yang dipakai dalam pemilihan DPR dan DPRD. Partai yang mendapatkan suara lebih banyak akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih banyak juga. Lalu, apakah semua partai yang mendapatkan suara dianggap lolos? Belum tentu. Ada yang namanya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Partai yang jumlah suaranya mencapai ambang batas inilah yang bisa mendapatkan kursi di DPR. Ya, stop ya Bu ya. Wah, ini kalau diputar terus gak habis-habis waktunya. Jadi intinya gitu nggih, materi guru sekarang ditambahi tidak hanya bentuk teks saja, tapi dikasih hyperlink. Itu namanya inovasi pembelajaran, Pak. Jadi kalau ada kasih materi gitu, terus dikasih link, klik sudah ada video. Ya kan? Ya, lebih menarik kan, Bu? Menarik. Berarti perlu ditunjang media. Ya, media penting tuh Pak, ya, Pak Kepala G. Karena guru sudah inovatif tapi tidak ditunjang dengan sarana kan hyperlink diklik-klik sendiri nggak bisa kan, harus ada medianya. Enak nggak seperti ini ngajar seperti ini? Ya, jam kelima misalnya guru membimbing siswa mengamati video. Yeah. Ya, wakak kurikulumnya mana nih? Nah, tugasnya jenengan Bu. Pak Kasarprasnya siapa? Bendaharanya siapa ini? Pak Kasarprasnya siapa Pak? Jenengan Pak? Ah, nggih. Pak ya. Terus bendaharanya? Ya. Jadi begini, tidak harus semua kelas dulu ya. Berapa kelas rencana Pak? Nggih, 8 rombel. Maksudnya yang ada kelas digitalnya berapa kelas? Oh, kita satu ya. Satu enggak apa-apa. Satu dulu kan. Sisanya ada media lain selain TV Smart. LCD ada berapa jumlahnya? Oh, pakai ini. Maaf, pakai ini semua LCD di kelasnya. Satu ya. Jadi tidak harus. Oh, gitu ya, Pak. Yang paling tidak yang kelas digital nanti penjadwalan sesuai dengan di sini kelas 7 berapa kelas? Oh, bisa kalau 2, Bu. Bisa ya. Jadi nanti kelas itu sebenarnya kondisional ya. Kurikulum Merdeka ini kan fleksibel. Misalnya ya, di kelas digital itu digunakan kelas 7 jenengan. Ya, tapi ini harus kurikulum yang mengatur karena sebenarnya paradigma kita kurikulum Merdeka itu rata-rata jadwalnya kan pertama sampai terakhir kayak model dulu ya, di stempel. Rata-rata begitu Pak, masih Pak. Ya, tahun ajaran baru dipakai untuk sampai selesai ya. Tetapi memang boleh berkolaborasi, artinya menyesuaikan dengan fasilitas sekolahan ya. Paling tidak minimal anak yang ada materi-materi yang butuh video ya. Contoh di sastra misalnya apa Bu yang butuh video? Membaca puisi, terus drama. Nah, jenengan apa Bu? Bahasa Inggris. Yang dibutuhkan untuk itu speak video. Nah, penting itu ya Bu ya. Karena untuk standar ini skornya sekarang berapa Ibu ya untuk bahasa Inggris itu? Tes bahasa Inggris itu apa istilahnya? TOEFL. Kemarin 500
Berapa? Standar ya. Levelnya untuk apa ya begitu. Baik, untuk anak-anak sudah mulai dilatih untuk listening. Kalau listening jenengan saya ngomong ya Bu ya. Kita sharing ini ya. Ini satu kelemahan kita ya di situ. Kendalanya berarti kurangnya apa Bu? Tidak optimal. Padahal untuk melanjutkan ke harus ada pakai listening ya. Pembiasaan paling tidak untuk komunikasi sehari-hari. Ada Bu di sini pakai bahasa Inggris 1 hari atau seminggu sekali atau 1 bulan sekali? Ada? Nggih. Nggih. Monggo. Memang dalam penyampaian bahasa Inggris itu memang minimal di pengantar awal dan penutupnya bahasa Inggris. Kalau kita bahasa Inggris sepenuhnya memang siswa sulit menerima. Ya mungkin ada sebagian ya part-part itu bagian-bagian tertentu kita harus pakai bahasa Inggris. Memang anak-anak harus dilatih itu di listening sama speaking Pak. Memang kita selama ini belajar bahasa Inggris tapi ngomong sama dengar tidak bisa Pak. Anak-anak kecil yang belum sekolah saja Pak ngomong bahasa Jawa Indonesia itu bisa Pak tanpa dia menulis dan membaca Pak. Nah bahasa Inggris itu memang kita sudah bisa menulis, bisa membaca tapi berbicara tidak bisa. Ini kaitannya dengan lingkungan Pak. Memang pembiasaan. Saya ada ekstra bahasa Inggris mulai tahun ajaran ini itu memang saya tekankan di speaking Pak. Jadi ketika saya ngomong anak paham enggak paham saya ngomong terus akhirnya lama-lama itu sering saya di ini Pak, wah Pak Oki biasanya ngomong kayak gini, ini dia lama-lama paham Pak. Hanya saja menjawabnya dia butuh ini. Nah ketika Bu Ani mengatakan memang untuk setingkat SMA itu ada ujian listening ya Bu. Lah sementara kita yang setingkat SMP MTS ini belum ada untuk ujiannya Pak. Yang adanya ceritakan ini reading, dibaca, dipahami, terus baru bisa jawab soal-soalnya. Yang selama ini seperti itu Bapak. Ini beda ketika kita ada di lembaga kursus atau di PARE yang mana lingkungan itu sangat mendukung Pak. Itu Pak, terima kasih. Ya baik, saya ke Kendal, ini sharing aja ya. Di Kendal itu saya nggak tahu sih situasinya karena di pesantren ya. Dia cabangnya Gontor 2. Jadi di tulisan itu ada di kamar santri itu, hari Jumat minggu pertama wajib bahasa Inggris, jika tidak didenda apa itu ya. Ada tulisan gitu, saya tahunya sih apa itu ya. Hari Jumat kedua bahasa Arab. Ya itu, jadi ada tulisan itu. Tetapi kita tentu tidak bisa meniru konsep-konsep lain, tapi paling tidak pembiasaan itu ada waktu pembiasaan minimal tadi ya Pak ya. Kemudian yang susah kan memang listening Bu, kemudian mengucapkan ya. Ya makanya di situ mungkin inovasi gurunya Bu siapa? Ya Bu Ani, kira-kira seperti supaya anak ada pembiasaan untuk berbahasa Inggris. Ya. Paham ya? Iya betul. Iya. Iya, lucu juga ya Pak, siswa berbahasa Inggris jadi sesuatu yang lucu ya. Soalnya itu ya persoalan juga ya. Ya tadi, monggo. Iya, iya.
Nggih. Gitu ya. Ya. Ya, baik, bahasa pembiasaan itu prinsipnya nggih. Bahasa pembiasaan. Jadi kalau kita terbiasa berbahasa dan digunakan sebagai kosakata ya. Dan ini memang tidak mudah karena berbagai kondisi. Tadi misalnya pembiasaan jadi sesuatu yang kadang lucu juga ya pakai bahasa Inggris itu. Tapi memang harus dibiasakan itu, Bu. Jadi tadi paling tidak dari masing-masing guru lah, secara keseluruhan nggak hanya bahasa Inggris, baik bahasa Inggris, bahasa Arab, semuanya guru memiliki inovasi bagaimana dari tujuan pembelajaran itu terpenuhi, kemudian mengembangkan pembelajaran yang sudah seperti ini. Tidak hanya teks, ya, tapi ada referensi yang bisa membantu siswa untuk memahami materi ini jenengan. Kalau di kuliah dulu kan sederhana, wong zaman dulu di pembelajaran situ cuma buat PowerPoint, terus buat hyperlink seperti ini. Ini tambahan aja. Kira-kira yang sudah menggunakan ada kak ini? Pakai hyperlink seperti video, klik materi, jenengan menyampaikan materi terus diklik. Karena keterbatasan ini ya sarana gitu ya mungkin ya, itu. Adanya di YouTube Pak, dari itu linknya harus dikirim. Oh dikirim nggih. Nggih. Yang sudah ada dapat dari internet terus kita kirim. Dikirim ya. Ya itu sebenarnya lebih pasnya sesuai dengan konteks dan konten materinya. Itu sudah ada contohnya sebenarnya per guru kan di sini. Tinggal aja dipakai ini kalau nanti ditunjang dengan yang lain, maksud saya begitu Pak. Jadi ini misalnya guru tadi IPS ya Bu ya, jadi sudah ada materinya ya beberapa pertemuan, nanti contohnya ini misalnya. Nah ini yang jadi problem untuk PAI itu maksudnya di Sikurma, sistem kurikulum madrasah bukunya. Coba bisa jadi di Sikurma ya Bu, bukan di PMM. Khusus untuk pelajaran ini Bu, masih pakai home data. Ya pilih madrasah sanawiyah. Ini enggak pakai login. Ini langsung ambil bukunya. Tadi kan bukunya harus beli ya. Harus beli kan? Nah di sini tidak usah beli, maksudnya disediakan untuk PAI dan bahasa Arab, tidak ada di PMM. Itu untuk mapel, literasi dan numerasi yang bahasa Arab, PAI dan bahasa Arab di sini. Dipilih misalnya MTS di sini misalnya akidah, akhlak, ya. Kemudian fikih, Al-Quran hadis kelas 9 dan seterusnya. Masih terbatas ini ya. Tidak sedetail tadi, tinggal diklik aja, dipilih. Ya ini Bu, diunduh. Ya ini. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu yang PAI dan bahasa Arab kepanjangan dari sistem kurikulum madrasah. Ya itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengambil referensinya dari sini ya. Kemudian ini Bu ya. Ini resmi bukunya dari Kementerian Agama. Kalau yang jenengan pakai apa Pak? Ini juga? Oh ya sama kan. Cuma berupa buku cetak ya? Ya ini sama. Sebenarnya ini membantu guru untuk dan siswa juga. Tapi karena di anggaran BOS itu sudah ada pembelian buku ya boleh aja Pak untuk referensinya. Ya ini lengkap ya. Sudah lengkap bukunya sudah ada. Baik kita setelah Bapak Ibu sudah punya bahan perangkat ajar, sudah bisa membuat proyek dalam 1 tahun 3-5 proyek, ya. Kemudian di sini sudah ada komunitas guru.
Kalau Bapak Ibu guru mau gabung di komunitas guru sekolah ya biar tambah ilmu, nanti bisa masuk di grup ini masing-masing, pilih sesuai dengan mapel yang dengan ambu. Ya ini misalnya FKKG, ya ini untuk SD berarti tidak, jangan cari aja. Di sini dari berbagai sekolah sudah ada komunitas. Dari Aceh ini ada ya, Aceh Utara. Nah ini banyak ya komunitasnya. Dan di sini sudah ada beberapa narasumber di sini ya dari komunitas itu. Nah ini Bapak Ibu guru dapat disimpulkan bahwa Kemendikbudristek dalam mapel literasi dan numerasi sudah menyediakan platform untuk pembelajaran berbasis ICT. Ya. Tetapi ini hanya bahan baku ya, Pak. Jangan sampai nanti dipakai seutuhnya atau sepenuhnya, ditunjang dengan sesuai dengan kondisi kita. Kalau dulu kita media pembelajaran harus buat, sekarang sudah disediakan di ini. Dan hampir semua guru tadi sudah punya. Coba guru literasi yang nggak punya akun Kemenak ID tadi siapa? Yang belum punya? Literasi, guru literasi sudah punya semua ya? IPS, Bahasa Indonesia, sudah ya? Sudah ya? Ah itu tadi, saya kasih tahu ya, sandinya nggak bisa di riset, nggak bisa. Itu repot tadi udah tak kasih tahu, ketika login di ya nggak ada menu riset soalnya. Dan itu sekali ya Bu, pemberiannya sekali eman-eman toh, eman-eman Bu. Ada guru yang nggak literasi numerasi punya akun itu? Nggak, yang guru misalnya guru bahasa Arab tadi punya semua tadi. Bisa dipakai itu, dibantu untuk memakainya ya. Karena dia kan PI bahasa Arab nggak pakai itu ya Pak. Nah, sementara eman-eman tapi Bu ya buat Kemenak ID kayak belajar ID, jadi pakai Zoom itu bisa. Saya pakai Zoom biasanya Google Meet itu sampai 2 ada. Enggak sih, kan baru kan harus dirubah pertama kali kan dirubah. Baru barusan nggak ada kadaluarsa ya di situ ya. Mungkin gini biasanya pertama kali itu harus diubah. Iya baru bisa. Enggak toh Bu, nggak bisa jenengan pakai lagi itu. Ya diubah. Lah ubah pertama kali itu harus dicatat. Ya udah nggak apa-apa, nanti ya pakai yang lain dulu. Karena bahasa Inggris penting. Itu Bapak Ibu, jadi sesuai dengan kesepakatan kita tidak ada istirahat, tapi jam 1 kurang sudah selesai, sudah capek ya. Nanti jadi Pak Kepala Madrasah nanti ketika implementasi kurikulum Merdeka dilaksanakan, apapun kurikulumnya, sebenarnya prinsipnya sama. Bagaimana anak-anak kita memiliki kemampuan dengan hasil apa? Hasil prestasi dan proyek. Ya, hasil prestasi tidak harus prestasi kejuaraan. Di bidang tahfidnya dia baik dan sesuai dengan standar yang ada di MTS. Kitabnya, turosnya ya, ini harus dipertahankan Mbak. Ini saya selalu kalau di setiap pertemuan turos kitab itu dipertahankan ya. Meskipun tetap menggunakan tidak perlu berbasis ICT, berbasis sorogan. Ini menjadi keunggulan MTS ini, termasuk silakan dikembangkan yang metodologi baru itu untuk Qurannya. Kemudian yang mapel literasi dan numerasi para gurunya untuk inovatif menggunakan media karena ini penunjangnya maka bisa dianggarkan TV Smart kemarin beli yang berapain Mbak? Kecil apa? Itu terlalu kecil ya. Eman-eman. Paling enggak 70 lah. 60 sekalian Pak, beli sekali.
Eman-eman itu karena kemarin itu ada yang beli kecil dipakai di ruang TU malah nggak kepake itu. Artinya di kelas itu ya. Bisa sudah terlanjur dibeli ya Pak? Oh sudah pasang, nanti kita ke sana ya Pak. Kita coba. Eman-eman Pak. Menurut saya benar-benar diwujudkan gitu. Sekalian harganya selisih sedikit Pak. Sekarang lebih murah kan TV Smart. Harga berapa Pak? Yang kecil itu 50 terlalu kecil kayaknya. Eman-eman. Terus untuk kapasitas internet, pengadaan internetnya berapa bandwidthnya Pak? Okay. Bisa ya Pak ya? Wah ya. Padahal sudah sudah ada internet itu kan prinsip ya, anak bisa berselancar internet, ini tinggal medianya aja. Media ini. Kalau seperti ini Pak, nun sewu nggih, repot. Gitu, leren ngangkat ya kan, kabelnya carry, kadang nggak jalan itu. Kalau TV Smart memang itu Pak, kinerja atau afirmasi itu fokusnya pada peningkatan mutu, kualitas pembelajaran untuk pengadaan kelas digital itu nggak harus kesannya wah gitu enggak. Cukup TV Smart itu aslinya. TV Smart sediakan ruangannya yang ada ini. Nah, nanti cuman desain bangkunya kalau di sini pakai yang model gini, apa model berkelompok, berdiskusi dalam sistem pembelajarannya. Seperti ini, bangku seperti ini apa ada yang model kursi langsung ya, ya itu. Jadi kalau kita per teaching biasanya di pendampingan visit itu kalau model gini, pertama guru menyampaikan, terus diskusi. Menurut jenengan seperti ini efektif apa tidak? Mesti harus nata bangku, ya kan? Nah itu juga jadi satu desain kelas digital. Nanti kita lihat desain kelas digitalnya setelah ini. Jadi setidaknya di anggaran kinerja itu penting untuk penambahan kelas yang berbasis digital, minimal ini ya Pak, minimal ada LCD, syukur ada TV Smartnya. Kalau ada kelas 7 2 kelas, kelas 8 3 kelas 93, berarti total berapa? 8, paling tidak ya 4. Alon-alon Pak. Satu dulu yang penting ada, maksudnya diprioritaskan di penganggaran ya. Dan boleh swasta itu maaf kalau di sini mungkin belum menggunakan dana komite, kesepakatan ya wali santri itu untuk pengadaan. Kalau tidak ya pakai BOS itu ya untuk pengadaan fasilitas pembelajaran. Kalau di sini ada komite nggak, uang komite? Nah itu ya bisa, boleh diperbolehkan ya swasta. Jadi kemarin kalau ada yang mempertanyakan boleh nggak madrasah menganggarkan selain dari dana BOS, diperbolehkan asal ya menggunakan dana komit. Kemudian untuk waktu yang akan datang kami berharap ya yang sudah ada ini tinggal ditingkatkan sedikit ya terkait dengan prestasinya, sangat membantu Ibu ya. Kalau nanti diunggah maka membantu indikator dari ya prestasi itu sangat membantu, diunggah di EMIS. Operatornya sudah ya, dan di DPDM kita memiliki program The Best Achievement of Madrasah. Untuk MTS Rawatut Tusuban ranking berapa tahun ini di bulan Agustus kemarin? Di bulan Agustus kemarin sudah ngisinya di DPDM ya, ranking berapa Suban? Ranking berapa di Kabupaten Pati? Ranking prestasinya ranking berapa? Loh kan sudah diumumkan. Enggak, kita umumkan di resmi itu. Nanti bulan Desember kita umumkan Pak peringkat madrasah berdasarkan prestasi dari ranking 1 sampai pol. 1 pun dihitung. Ya prestasi guru dan siswa. Itu penting Bapak Ibu karena ternyata kemarin kami mendampingi hampir 38 madrasah, itu sangat menentukan hasil akreditasinya. Salah satunya dari prestasi. Toh itu juga membantu madrasah sini ya dalam rangka bagaimana peserta didik dan orang tua itu tahu kalau hasil produk sini itu muncul anak-anak yang berprestasi. Itu ya PR lagi ya guru. Tim pengembang lombanya siapa nih? Tim sainsnya, tim olimpiadenya.
Ya. Oh, ini masih muda-muda kok ya. Ya, masih muda-muda ya. Kami tunggu 1 tahun yang akan datang ya hasilnya. Ya. Semoga kelas digital ini bisa bermanfaat ya Pak. Nanti didesain supaya anak-anak yang lomba itu di situ nyaman. Ada minumnya? Ada ya di situ ya. Jadi nggak usah keluar anaknya, maksudnya kalau mau ada lomba kan ditaruh di ruangan itu. Ada lomba-lomba, ya. Ada ya, AC-nya Pak. Masih pakai anu ya. Kemudian anak di situ internetnya di situ memadai ya Pak di ruangan itu. Ya nanti kita lihat semoga Madrasah MTS Rodoh Subhan ini ke depan semakin maju, siswanya semakin banyak dan salah satunya menjadi madrasah di kemudian yang akan datang menjadi madrasah terbaik. Amin. Saya kira itu dari saya. Amin ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Pangapunten, syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Muhadi. Terima kasih atas waktunya Pak Muhadi, juga ilmu yang bermanfaat buat kita semua yang sudah disampaikan. Meskipun waktunya terbatas, kita bisa terus belajar. Sejalan dengan waktu kita ngurmati anak-anak ini dengan segala permasalahannya, kita tetap belajar dan kita tetap bertanya kepada pemangku bapak-bapak yang ada di Penmat ya, sehingga nanti kita bisa selalu menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, utamanya kaitannya dengan kurikulum merdeka, sesuatu yang baru yang harus kita kuasai. Terima kasih Pak Muhadi atas waktunya. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang barokah, yang bermanfaat untuk keluarga, juga untuk masyarakat pada umumnya. Dan terima kasih atas doanya. Madrasah kami didoakan mudah-mudahan tetap berkembang dari masa ke masa. Dan perlu kami sampaikan bahwa nanti untuk kegiatan kita 2 hari ini kita buatkan sertifikat untuk semua peserta. Nanti mengetahui Bapak Kasih Penmat, Bapak Rohani, tadi sudah saya sempat WA-an dengan beliaunya, nanti supaya bisa didesain. Nanti kalau sudah jadi bisa kita store ke sana untuk ditandatangani Bapak nggih. Terima kasih ini. Nggih, terima kasih Pak. Nanti saya juga ada contoh-contoh itu. Nanti kalau sudah jadi saya kirim jenengan, kalau sudah selesai, sudah fix, nanti bisa dicetak terus kita kirim ke Penmat. Jadi ini juga manfaatnya nanti buat madrasah kita untuk akreditasi juga, karena ya kita berharap mudah-mudahan akreditasi kita diperpanjang secara otomatis begitu Pak nggih. Sehingga tidak terlalu merepotkan kita dan dari segi biaya, dari segi tenaga, pemikiran dan lain-lain. Mari kita tutup acara ini 2 hari dari kemarin, hari Senin, hari Selasa. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat kita semua, bermanfaat buat anak didik kita, juga madrasah kita. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Foto. Ya, foto dulu nggih.